Untuk 2026, ia melihat fase yang masih berat dan penuh tanda. Dari bencana alam, unsur air dianggap paling dominan. Hujan ekstrim, banjir bandang, tanggul atau waduk berpotensi jebol, banjir rob di pesisir seperti Jakarta Utara, sampai kemungkinan puting beliung dan tsunami. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Melihat di sini adanya kecelakaan transportasi, korbannya 13 orang. Gonjang-ganjing artis bercerai itu memang sudah menjadi siklus tahunan. Perceraian, suami namanya sangat-sangat terkenal, terbukti selingkuhnya dengan. Jadi kalau saya ingin katakan di sini adalah gempa ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi apakah kita akan menjadi korbannya? Dulu potongan berita seperti ini terdengar cuma sensasi. Tapi ketika waktu berjalan, nadanya berubah. Seperti peringatan yang datang lebih awal. Hart Gumai pernah menyebut soal presiden terpilih, beberapa kasus artis sampai tragedi yang ternyata benar terjadi. Roy Kiyoshi juga sempat menyinggung adanya virus misterius jauh sebelum pandemi melanda. Menjelang 2026, mereka muncul lagi. Isinya tetap berat, bencana, gejolak sosial, dan perubahan besar. Jadi pertanyaannya, semua ini kebetulan atau sinyal yang sekali lagi kita cuekan? Rambutnya pendek, di sini agak. Prediksi pertama disampaikan Roy Kiyoshi, figur publik Indonesia yang dikenal sebagai indigo sekaligus paranormal. Namanya luas lewat acara televisi dan kanal YouTube pribadinya. Ia mengaku indera keenamnya sudah terasa sejak kecil. Dalam penerawangannya, Roy kerap mengandalkan rasa batin, simbol visual yang muncul, serta kartu sebagai cara membaca energi masa depan. Untuk 2026, ia melihat fase yang masih berat dan penuh tanda. Dari bencana alam, unsur air dianggap paling dominan. Hujan ekstrim, banjir bandang, tanggul atau waduk berpotensi jebol, banjir rob di pesisir seperti Jakarta Utara, sampai kemungkinan puting beliung dan tsunami. Menurutnya, gambaran itu selaras dengan data ilmiah soal perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan kenaikan muka air laut. Di politik global, Roy merasakan energi yang tidak nyaman terkait Donald Trump, baik kabar besar maupun isu kesehatan, yang ia baca sebagai gejolak internasional yang masih berpengaruh. Untuk ekonomi dan sosial, ia menilai kondisi belum stabil, potensi demonstrasi besar, tekanan psikologis masyarakat, serta naiknya bullying pada generasi muda yang bisa berujung bunuh diri. Di ranah selebriti, ia melihat banyak perceraian mengejutkan dan satu musisi muda yang berjuang melawan penyakit serius. Nama Roy sering dianggap kredibel karena beberapa ucapannya di masa lalu dinilai tepat sasaran, termasuk intuisi tentang kemunculan virus sebelum pandemi terjadi. Meski begitu, Roy selalu memberi batas yang jelas. Ia menekankan bahwa yang ia sampaikan bukanlah takdir yang tak bisa diubah, melainkan alarm. Sebuah pengingat agar manusia lebih waspada, lebih peduli pada alam, dan saling menjaga ketika memasuki 2026. Situasi ekonomi ini masih panas, masih gonjang-ganjing, kemudian juga. Jika Roy Kiyoshi memaknai 2026 sebagai masa ketika alam kehilangan keseimbangan, air meluap, api mengamuk, dan tekanan mental masyarakat meningkat, peramal berikutnya justru menyorot sumber keguncangan dari arah yang berbeda. Bukan dari alam semesta, melainkan dari dalam struktur negara itu sendiri. Sosok itu adalah Tigor Otada. Pria indigo berdarah Jawa Batak ini dikenal menyampaikan terawangan dengan pendekatan sejarah dan spiritualitas Nusantara. Dalam sebuah podcast spiritual yang direkam saat siarah di petilasan Prabu Sri Jayabaya, lalu diunggah di kanal YouTube Tigor Otadan Official pada akhir Agustus 2025, Tigor menjelaskan bahwa apa yang ia rasakan bukan ramalan personal, melainkan pantulan energi kolektif sebuah bangsa. Ia membaca rentang akhir 2025 hingga 2026 sebagai masa penutupan siklus. Politik balas budi dianggap mencapai ujungnya. Pendamping pemimpin yang dinilai tak kuat menghadapi tekanan akan tersingkir lalu digantikan oleh figur perempuan. Bersamaan dengan itu, ia melihat tanda-tanda demonstrasi besar, ekonomi nasional yang tertekan hingga berisiko jatuh, bencana alam serius di sejumlah daerah, terbukanya kasus korupsi di DPR dan level kepala desa, serta simbol wafatnya seorang tokoh nasional penting. Namun bagi Tigor, semua gambaran itu bukanlah hukum final. Ia menafsirkannya sebagai teguran semesta, dorongan agar bangsa ini bersiap membenahi diri dan tidak kembali mengulang kesalahan lama.
Setelah Roy Kiyoshi berbicara lewat isyarat alam dan Tigor Otodan menyampaikan pesan dari jantung kekuasaan, perhatian kini beralih pada sosok lain. Seorang peramal yang kerap membuat jagat hiburan dan politik bergejolak lewat ramalan-ramalan yang viral, Hart Gumai. Setiap kali membuka terawangan, nama Hart Gumai nyaris selalu memicu kegaduhan. Sejumlah ucapannya di masa lalu, mulai dari konflik selebriti, perceraian tokoh publik, hingga hasil kontestasi politik, kerap dinilai tepat sasaran. Karena itu, namanya terus muncul sebagai rujukan di tengah publik yang penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Menjelang 2026, Hart Gumai kembali menyampaikan prediksi besar. Dalam beberapa forum, termasuk podcast Curhat Bang dan obrolannya bersama Denny Sumargo, ia menggambarkan tahun tersebut sebagai periode penuh dinamika. Dunia hiburan disebut akan memanas, ditandai perceraian tak terduga dan skandal yang mengguncang citra figur populer. Pada saat yang sama, ia juga melihat pergeseran arah politik nasional, disertai ketegangan sosial yang berpotensi memicu kegaduhan di ruang publik. Tak berhenti di situ, Hart Gumai turut menyinggung kemungkinan bencana besar serta kebakaran pada gedung penting di ibu kota. Bagi dirinya, peristiwa itu bukan sekedar kejadian fisik, melainkan simbol rapuhnya sistem dan peringatan keras dalam pengelolaan negara. Dengan latar sebagai aktor, presenter, paranormal, sekaligus komponen cadangan TNI AU, ia menegaskan bahwa ramalan bukan ditujukan untuk sensasi, melainkan sebagai alarm agar masyarakat lebih waspada, kritis, dan siap menghadapi 2026 yang syarat ujian. Sudah cukup lama sepak terjangnya di dunia politik, usia sekitaran 50 tahun ke atas. Pendekatan berbeda datang dari Nian Sumaryana. Ia menyampaikan terawangannya secara terbuka dan mentah melalui kanal YouTube pribadinya. Prosesnya ditegaskan dilakukan tanpa potongan, no cut, no edit, dengan air putih sebagai medium untuk membaca gambaran energi. Bersama asistennya Samantha, Nian mengaku menerima visual kejadian secara bertahap, terutama untuk periode September hingga akhir tahun sebagai jembatan menuju 2026. Dalam pembacaannya, Nian melihat dominasi unsur air dan tanah yang kian intens. Ia menyebut hujan ekstrem yang turun berhari-hari, banjir besar di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, hingga Lampung, bahkan potensi banjir bandang dan jebolnya tanggul. Selain itu, ia juga menangkap rangkaian kecelakaan transportasi, tabrakan beruntun di jalan tol, kereta yang keluar rel, serta jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit. Di luar soal bencana alam, Nian juga menyinggung guncangan di ranah selebritas. Yang melihat munculnya perkara hukum, dugaan penggelapan dana, perselingkuhan yang disertai bukti visual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus narkoba yang menyeret nama-nama publik. Mian melihat di sini adanya kecelakaan transportasi, korbannya 13 orang. Berikutnya ada Ki Kusumo, sosok yang dikenal luas bukan hanya sebagai paranormal, tetapi juga aktor, produser film, tokoh organisasi seni, sekaligus konsultan spiritual. Pengalamannya di dunia hiburan berjalan seiring dengan jalur spiritual yang ia tekuni. Dalam berbagai kesempatan, Kusumo menyebut penerawangannya bersumber dari kearifan leluhur Jawa dan pembacaan tanda-tanda zaman. Untuk Indonesia 2026, ia memaknai tahun tersebut sebagai titik persimpangan besar bagi bangsa. Ada 6 ujian utama yang ia soroti, dinamika politik dan kepemimpinan, bencana alam berskala besar, krisis ekonomi yang memperlebar kesenjangan sosial, ancaman wabah penyakit, perpecahan sosial akibat hoaks dan polarisasi, serta ujian iman yang menentukan arah spiritual masyarakat. Menurut Ki Kusumo, 2026 bukan sekedar tahun penuh cobaan, melainkan fase penyaringan. Siapa yang mampu bertahan dengan nilai luhur, dan siapa yang jatuh karena ego serta ketamakan. Ia menegaskan bahwa peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Tujuannya justru membangunkan kesadaran bersama. Jalan keluar yang ditawarkan terdengar sederhana, namun mendasar, menghidupkan kembali gotong royong, menjaga keseimbangan dengan alam, hidup lebih adil dan jujur, serta memperkuat iman dan etika dalam keseharian. Bagi Ki Kusumo, masa depan bukan semata soal takdir, melainkan hasil dari kesiapan batin dan pilihan manusia hari ini. Kamu kira-kira setuju nggak dengan pendapat saya? Kalau kamu setuju, tulis di bawah. Selanjutnya ada Denny Darko. Ia memandang prediksi tentang 2026 bukan sebagai gambaran mistis semata, melainkan pembacaan pola dan kecenderungan sosial yang terus berulang. Dalam pandangannya, tahun 2026 akan menjadi masa peralihan sekaligus penyaringan. Saat figur publik, pemimpin, dan institusi diuji bukan lagi oleh popularitas atau citra, melainkan oleh konsistensi dan rekam jejak mereka sendiri.
Dalam konteks politik, Denny menilai akan ada wajah-wajah lama yang kembali muncul ke permukaan. Namun kebangkitan itu tidak merata. Menurutnya, publik ini jauh lebih kritis dan mulai jenuh dengan drama kekuasaan. Figur yang hanya bertumpu pada pencitraan atau sokongan elit perlahan akan kehilangan pengaruh. Sebaliknya, mereka yang bekerja senyap, konsisten, dan jarang tampil justru berpeluang kembali dipercaya. Jadi kalau saya ingin katakan di sini adalah gempa ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi apakah kita akan menjadi korbannya? Sebagai penutup, pandangan terakhir datang dari Gendis. Ia menyebut 2026 sebagai tahun ketika simbol air besar mendominasi. Banjir berskala luas, kecelakaan transportasi air, dan jatuhnya banyak korban jiwa. Peringatan juga ia arahkan ke daratan, khususnya kecelakaan bus yang melibatkan pelajar saat studi tour. Menurutnya, penyebabnya bukan semata faktor teknis, melainkan sopir yang kelelahan, serta kondisi mental masyarakat yang berada di bawah tekanan berat. Lebih jauh, Gendis melihat lonjakan kekerasan dan kriminalitas. Emosi manusia di tahun itu dinilainya mudah tersulut. Seseorang yang tampak tenang bisa berubah ekstrim dalam hitungan detik. Tekanan ekonomi dan stres sosial membuat empati kian menipis. Di ranah personal, ia menyoroti rapuhnya rumah tangga figur publik. Perceraian dan perselingkuhan makin dianggap lumrah. Faktor ekonomi disebut sebagai pemicu utama, diperparah oleh keputusan menikah yang tergesa tanpa fondasi yang kuat. Dengan itu, rangkaian ramalan ditutup bukan sebagai tontonan sensasional, melainkan pesan lirik. Bagi Gendis, 2026 adalah tahun ujian bagi emosi, kewaspadaan, dan rasa tanggung jawab, baik sebagai individu, keluarga, maupun bangsa. Di tengah semua itu, publik tetap terbelah. Sebagai memilih skeptis, menganggap ramalan tak lebih dari kebetulan, sugesti, atau bias penafsiran setelah peristiwa terjadi. Sementara yang lain melihatnya sebagai intuisi yang menangkap pola sosial dan alam. Bagi kelompok ini, ramalan bukan soal kepastian, melainkan pengingat agar lebih waspada.